Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang Axie Infinity. Jadi sementara sih belum terlalu banyak news-news yang keren untuk Axie Infinity, masih seputaran komunitasnya, komunitas game ya. Beberapa mereka melakukan kayak touring gitu, jadi mengunjungi tempat-tempat yang belum mereka pernah untuk kembangkan komunitas mereka di sana. Kayak contohnya kemarin di 18 Mei itu ada touring kayak touring gitu ke Spanyol. Mereka lagi gencar-gencarnya nih mengembangkan komunitas dari game Axie Infinity. Kalau dari pergerakan dari Axie Infinity sih hari ini udah naik sekitar 2,10% ya. Market crypto lagi nggak bagus-bagus banget. Ini masih kondisi extreme fear. Market sepertinya ketakutan, dan kalau kita lihat so far pergerakan Axie Infinity di beberapa waktu terakhir itu udah turun parah sekitar 87%. Ini akibat bubble yang terjadi pada koin ini. Jadi kalau teman-teman tahu, Axie Infinity ini bawa isu NFT games. Jadi yang sangat populer di bulan Juni. Kemudian ada isu-isu metaverse yang berikutnya membuat harganya naik tinggi ya, terbang tinggi, dan akhirnya bubble teman-teman. Kelihatan benar-benar dari segi volume perdagangan di Oktober ini volume perdagangannya sangat lemah, karena volume perdagangannya semakin lemah ini tidak ada yang menopang harga dari Axie Infinity, sehingga ketika market bearish seperti sekarang ini harganya benar-benar drop ke bawah. Nah sekarang Axie Infinity sudah diperdagangkan di level 20 sekian dolar. Sebelumnya kan ada di sekitaran 150-an ya, 150, 130. Jadi sekarang udah bener-bener terdiskon harganya. Apakah masih ada potensi ke depannya? Nah, di sini kita akan coba untuk ulas beberapa peluang-peluang yang terjadi pada Axie Infinity. Peluang-peluang yang berpotensi. Jadi untuk level saat ini bisa dibilang adalah level support untuk Axie Infinity yang cukup kuat di 20 dolar ini, dan kemarin sempat naik juga dia sampai ke level 27 dolar tapi drop lagi. Jadi ini FOMO terjadi. Volume perdagangannya emang agak meningkat. Axie Infinity naik sekitar 57% kemarin ya, tapi akhirnya at the end dia drop lagi. Kalau dari indikator volume itu udah agak naik, volume perdagangannya sudah semakin ramai. Terus dari RSI itu mengalami peningkatan, em, berpotensi juga untuk jangka waktu yang agak panjang, mungkin dalam beberapa minggu ke depan, 3 minggu, 4 minggu, Axie Infinity masih berpotensi untuk berada di atas level 20 dolar. Kita sih berharapnya dia bisa naik lagi, mungkin bisa ke area resistance yang agak kuat di 30 dolar ini. Cuman ya market yang menentukan apakah mampu Axie Infinity mengunjungi area resistance yang kuat tersebut. Kalau potensinya itu bisa naik sekitar ya 50% lagi, 50 sampai 60% itu masih sangat berpotensi ya. Terus kalau dari time frame 4 jam, pergerakan Axie Infinity cenderung agak stabil. Stabilnya itu dalam arti sideways. Ini merupakan area level yang kuat untuk Axie Infinity di kisaran 23 dolar, yang mana sekarang mungkin Axie Infinity akan tektokan ataupun berada di range 23 dolar sampai di 18 dolar ini. Jadi kemungkinan fase sideways yang akan terjadi jangka waktu yang panjang. Kita sih expect-nya sideways sideways tapi naik. Ya, apakah market akan mendukung? Tentunya ini bisa saja dipengaruhi oleh Bitcoin sendiri. Bitcoin sideways sebulan dan sekarang masih belum ada tanda-tanda yang sangat-sangat menonjol untuk kripto itu bangkit dulu. Karena di bulan Juni ini nanti akan ada mungkin pemberitaan kenaikan suku bunga lagi. Mungkin mungkin ini akan menekan market kripto ya, dan dolar juga sempat turun tapi kemarin itu naik selepas daripada info dari non farm payroll
itu menunjukkan bahwa angka pengangguran itu sudah semakin sedikit. Jadi untuk efek yang ditimbulkan itu bisa meningkatkan harga dolar. Harga dolar itu kontras bertolak belakang dengan harga Bitcoin. Kalau dolarnya naik, Bitcoin harusnya sih mengalami koreksi. Jadi karena dolar mungkin naik ya dalam beberapa waktu ke depan, ini bisa saja menekan market kripto turun lebih dalam lagi, teman-teman. So hati-hati. Sementara kondisinya memang masih sideways. Cuman kedepannya mungkin kita akan bisa melihat kenaikan yang terjadi pada market untuk kemudian melanjutkan penurunan. Jadi itu adalah sesuatu yang berpotensi terjadi pada market crypto. Terus kalau dari time frame kecil, ini aku pakai time frame 1 jam. Di sini kelihatan XC Infinity bergerak dalam sebuah channel. Mungkin agak sedikit turun ya, dan ini masih sangat berpotensi untuk mengalami koreksi menuju ke level 18 dolarnya. Kalau kita lihat ini adalah potensi terjadi pada XC Infinity, kemungkinan di level 19 sampai jelek-jeleknya di 18 dolar. Itu bisa saja XC Infinity harus menentukan langkah apakah dia akan lanjut naik atau dia justru mungkin mantul lagi di level ini kemudian dia breakdown. Jadi nggak bisa kita prediksi secara akurat kedepannya seperti apa, tapi ini merupakan peluang-peluang yang terjadi pada XC Infinity untuk kedepannya. Kita nggak tahu yang mana yang akan benar-benar terjadi, apakah dia akan break up naik menuju level di 23 atau dia justru breakdown ke level 18 sampai 17-nya. Kalau dari RSI sendiri ini masih ada kecenderungan mengalami koreksi, sepertinya memang market hari Minggu itu agak sedikit lesu. Oh, sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu mungkin masih akan dalam fase lesu ya. Sangat berpotensi untuk koreksi jangka pendek. Oke, sekian aja untuk XC Infinity. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau suka kontennya bisa klik like, komen, dan juga subscribe. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa juga boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.